kontroversial mengenai sistem informasi manajemen dan pengambilan keputusan manajerial. Lalu, setiap isu akan diperdebatkan oleh pihak pro dan pihak kontra berdasarkan teori para ahli. Nah, sebelum kita bahas isu-isu tadi, kita mau perkenalan dulu nih, supaya kalian lebih kenal sama kita. Oke, yang pertama saya Desa Sabila, nomor 222 1221055. Saya sebagai tim kontra dan Mini sebelah saya. Saya Sika dari pihak pro dengan NIM 2022 1221089. Nah, kita akan membahas 4 isu nih, kalau waktunya cukup. Oke. Tapi kalau nggak cukup mungkin 3 2 aja atau yang 3. Iya, betul tuh Mbak Sekar. Oke. Nah, mau bahas apa isu dulu? Isu yang apa dulu nih? Gitu. Oke, kita bahas isu tentang, kan kita nih udah semester akhir kan ya? Iya, semester 7 ya. Kita bahas tentang kualitatif maupun kuantitatif. Oke. Soalnya ada yang bilang nih, gini, data kuantitatif lebih bermanfaat daripada data kualitatif dalam pengambilan keputusan manajerial. Menurut Mbak Sekar gimana? Mbak, saya mau ambil kacamata dulu. Boleh, silakan. Iya. Coba kalian lihat guys, perubahannya asik. Ayo, Mbak Sekar gimana tadi isu yang pertama, yang data kuantitatif lebih bermanfaat daripada data kualitatif menurut keputusan manajerial. Nah, kalau menurut aku pribadi, data kuantitatif emang lebih bermanfaat daripada kualitatif karena bersifat objektif, terukur, dan mudah dianalisis secara statistik. Dalam dunia bisnis ini, menuntut kecepatan, akurasi, angka menjadi dasar utama dalam nilai kerja, memprediksi tren, dan mengevaluasi alternatif keputusan. Kalau menurut Mbak Dia gimana? Kalau menurut saya sih, saya nggak sepenuhnya setuju ya, karena data kualitatif justru malah memberi pemahaman sih yang lebih mendalam tentang perilaku, persepsi, motivasi, dan keputusan manajerial juga nggak selalu tentang reduksi menjadi angka, terutama ketika mencakup kepuasan pelanggan, terus budaya sosial, sama persepsi merek. Nah, kalau menurut Mbak Sekar sendiri, tadi kan bilang setuju ya, itu teorinya, teori siapa aja kalau boleh tahu tuh? Saya pernah baca dari Robin dan Coulter tahun 2018 bahwa manajer membuat keputusan yang lebih rasional ketika mereka menggunakan data yang terukur dan dapat dianalisis secara objektif. Kalau menurut Mbak Dea, emangnya ada teori yang Ada sih. Saya sih menurut Creswell tahun 2016, kalau data kualitatif sangat membantu peneliti memahami makna dibalik perilaku fenomena sosial tersebut, karena kan emosi kan nggak bisa dinilai sama angka, Mbak. Terus kalau menurut Mbak Sekar juga, Mbak Sekar lebih baik pilih yang kuantitatif atau kualitatif? Kalau aku sih lebih di angka ya Mbak, jadi kuantitatif, jadi lebih mudah gitu loh dianalisisnya, apalagi pakai statistik. Terus menurut Sugiono juga tahun 2019, penelitian kuantitatif menekankan pada pengukuran variabel dan analisis statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi. Tapi menurut Miles dan Huberman, analisis kualitatif juga memberikan kedalaman pemahaman yang tidak dapat diperoleh dari data numerik semata juga sih, Mbak. Tapi saya juga nemu teori juga nih Mbak, dari Ray Heiser, Render, dan Muson tahun 2017 bahwa keputusan operasional yang baik harus didukung oleh data numerik, angka yang dapat dihitung dan membandingkan secara sistematis. Tapi Mbak, kalau menurut Kotler dan Keller tahun 2016, pemahaman konsumen seringkali lebih efektif diperoleh melalui insight atau kualitatif daripada sekadar angka penjualan aja sih. Jadi bisa disimpulkan bahwa data kuantitatif kuat dari sisi pengukuran, tapi data kualitatif penting untuk memahami makna di balik angka. Jadi nggak harus pro atau kontra. Nah, tadi itu kan kita udah bahas isu yang pertama, karena kan kita semester akhir. Terus juga kan udah kerja nih ya? Iya. Nah, pasti di kerjaan kan pakai sistem informasi manajemen. Benar. Kerjaan Mbak Sekar pakai sistem informasi manajemen apa tuh? Kalau di kantor saya itu pakai Invipos salah satunya. Untuk data penjualan, data pembelian juga ada. Kalau untuk di Mbak Dea ada sistem informasi manajemen apa? Saya pakai Accurate sih, Mbak. Itu isinya apa ya Mbak Dea? Banyak sih Mbak, kayak lebih ke stok, terus laporan penjualan, laporan pembelian, terus piutang, hutang, itu sih Mbak. Nah, kalau ini nih ada
nih yang ngomong sih isunya, bukan isu sih, ada yang ngomong sih kalau sistem informasi manajemen membuat manajer selalu bergantung pada teknologi. Gimana menurut Mbak Siska? Soalnya kan sekarang banyak tuh ya manajer misal kayak ngadalin pakai SIM aja deh nggak apa-apa biar cepet gitu. Kalau menurut Mbak Siska gimana? Kalau menurut aku pribadi Mbak Dia, karena penggunaan sistem informasi manajemen yang berlebihan dapat mengurangi intuisi dan kemampuan analitis manajer. Manajer itu akan cenderung menunggu laporan aja, nggak akan ngelakuin observasi ke lapangan langsung. Jadi kalau menurut Mbak Dia itu gimana ya? Kalau aku sih kurang setuju ya, karena kan SIM justru dapat meningkatkan kualitas. Terus keputusan menyediakan data kan dengan cepat, akurat, dan real time gitu loh. Nah, daripada yang data manual kan malah lebih lama tuh nungguin. Terus juga ini kan udah industri 401 ya kan, semua udah bergantung pada teknologinya. Tapi kalau tadi kan manajer bergantung pada SIM. Ya, Itu ketergantungannya itu tuh bukan sama teknologinya, namun melainkan cara berpikir manajer tersebut menggunakan SIM tersebut itu. Tapi aku tuh pernah baca buku dari Loudon dan Loudon tahun 2020 nih guys. Ketergantungan berlebihan pada sistem informasi dapat menyebabkan manajer kehilangan kemampuan penilaian kritis. Jadi menurutku kurang efektif dari tadi itu Mbak. Tapi Mbak, kalau menurut brand dan Markas 2012 nih, sistem informasi meningkatkan efektivitas manajer dalam perencanaan dan pengendalian. Jadi kita tetap butuh SIM itu tadi. Tapi dari Turban et al. Tahun 2018 itu guys, sistem informasi dapat seharusnya mendukung bukan menggantikan dari penilaian manajer itu sendiri. Jadi gimana Mbak? Kalau menurut Lauden dan Lauden tahun 2020 nih, sistem informasi membantu manajer membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data real time. Soalnya kenapa? Langsung gini loh, kayak hari ini juga, bukan kalau nggak pakai SIM kan, nunggu gitu. Takutnya kan nggak sesuai gitu loh. Nah, tapi aku juga pernah baca buku juga nih guys. Tapi aku juga pernah baca buku dari McLeod dan Scale tahun 2011 itu sistem informasi nggak boleh menjadi satu-satunya dasar pengambilan keputusan. Jadi kalau menurut Mbak Dia gimana ya? tapi Mbak, menurut Raymond McLeod tahun 2011 ya, sistem informasi itu adalah alat pendukung keputusan, bukan pengganti manajer. Jadi manajer tetap diperlukan, sistem informasi juga sangat diperlukan. Jadi Gitu. berarti yang jadi masalahnya tuh bukan sistemnya, tapi pola pikir manajernya kan? Nah, bener tuh guys. Perlu diperhatikan lagi ya guys. Iya. Sistem itu sangat penting, tapi pola pikirnya harus Lebih penting. Oke guys. Nah, Mbak Sekar tadi kan isu yang kedua nih. Kita mau bahas lagi isu yang ketiga nih. Mumpung waktunya masih ada ya. Kan tadi pakai sistem informasi manajemen, berarti kan semuanya udah pakai digital tuh. Udah pakai digital tuh. Iya. Nah, ini ada yang bilang sih, sistem digital dapat sepenuhnya menggantikan sistem manual, bahkan dalam konteks budaya kerja lokal. Di kantor Mbak Sekar masih pakai sistem digital atau pakai sistem manual atau udah full digital semua? Kadang kan kantor sekarang kan udah full digital ya, jadi no paper, kayak paperless banget gitu loh. Nah, menurut Mbak Sekar gimana kalau isu tersebut? Kalau di kantor saya itu guys, kebanyakan udah full digital semua. Jadi menurut saya itu bahwa sistem digital ini dapat sepenuhnya menggantikan sistem manual karena lebih efisien, cepat, akurat, dan transparan. Karena digitalisasi adalah keniscayaan dalam era modern ini. Jadi kalau menurut Mbak Dia itu gimana ya? Kalau menurut saya ya, saya kurang setuju sih. Karena apa? Karena kan tadi ada budaya kerja lokal, terus kebiasaan SDM, sama kesiapan organisasi. Itu masih dibuat secara manual dan masih relevan di beberapa konteks. Dan tidak semua proses bisa mengganti digitalisasi. Ya kayak tadi hal 3 tadi yang tak sebutin dulu Mbak. Iya. Nah, Mbak Sekar tadi kan full digital. Iya. Itu ada teorinya nggak? Ada loh. Dari Loudon dan Loudon tahun 2020, transformasi digital meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Jadi semuanya itu lebih cepat, lebih akurat juga, dan nggak perlu waktu lama buat cari data, terus yang lainnya juga. Terus menurut Mbak Dia gimana di kantor Mbak Dia? Kalau menurut saya ya,
Saya pernah baca itu bukunya Jogianto tahun 2017. Kalau keberhasilan sistem informasi sangat bergantung pada kesiapan pengguna, bukan hanya teknologinya. Kayak yang hosted bilang juga sih, karena budaya mempengaruhi cara individu menerima dan menggunakan teknologi. Gitu, Tapi Mbak. kalau menurut Porter 1995 itu guys, teknologi informasi dapat menjadi sumber keunggulan bersaing. Apa Mbak Dea ada landasan teori yang lebih? Tapi ada lagi Mbak, sejak tahun 2010 nih, budaya organisasi tidak dapat dirubah secara instan dengan teknologi. Tapi dari Heiser dan Render sendiri itu tahun 2011, otomatisasi proses meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan manusia. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya nih ya Mbak, Iya. Secara teknologi mungkin bisa kali ya Mbak Dia, tapi mungkin secara sosial, budaya, manusia. karena kan itu masih, kita kan di Indonesia juga Iya. nih, nggak semuanya full digital kan, masih juga ada ya. yang percaya kayak mitos-mitos juga. Terus iya. ada juga kan budaya kerja Kayak 5S gitu ya. 5S. Terus itu mau digitalisasikan kan enggak dong. Gitu ya Mbak. Terus gini nih, ini kita mau bahas isu yang keempat karena ya langsung nyambung nih ya kan. Kalau di perusahaan dasar pakai sistem yang terbuka atau tertutup? Jelas, aku pakai sistem yang tutup dong karena lebih safe, lebih aman juga. Bisa kan? Iya, lebih aman. Tapi Mbak, kalau sistem tertutup itu juga nggak selalu baik gitu loh Mbak. Kan ada juga yang sistem terbuka. Kalau menurut Mbak Sika, sistem terbuka sendiri itu gimana? Kalau menurut aku pribadi, sistem terbuka itu kurang mudah dikendalikan, jadi kurang mudah dikendaliin. Tapi Mbak, bukan semua sistem terbuka itu nggak bisa dikendaliin gitu loh. Sistem itu juga bisa dikendaliin. Soalnya ada yang bilang juga sih, kayak menurut O'Brief dan Marcus itu dia bilang kalau sistem terbuka lebih adaptif terhadap perubahan. Kalau pakai sistem tertutup kan kita tuh kurang update gitu loh. Nah, tapi kita mau bahas isu nih. Ada yang bilang soalnya gini, sistem tertutup lebih baik daripada sistem terbuka karena menawarkan keamanan yang lebih tinggi, kayak yang tadi Mbak Sika bilang itu. Iya, itu Kamu aku setuju kan ya? Karena sistem tertutup lebih aman karena aksesnya terbatas, lebih mudah dikendalikan, dan risiko kebocoran data akan lebih kecil Mbak Dea. Tapi Mbak, saya kurang setuju juga sama sistem yang tertutup ini. Karena apa? Karena sistem terbuka ini lebih fleksibel, inovatif, dan adaptif. Dan keamanan tidak ditentukan dengan terbukaan sistem, tetapi oleh manajemen keamanannya sendiri. Jadi kan nggak semua sistem terbuka itu bakal bocor gitu loh datanya. Tergantung manajemennya itu tadi, gimana cara ngelolanya. Gini Mbak Dia, dari studi tahun 2018 itu semakin terbatasnya akses sistem, semakin kecil potensi ancaman keamanan dari luar. Kalau menurut Mbak Dia itu aman emangnya? Ya aman lah Mbak, kan tadi saya udah bilang tergantung manajemennya. Terus saya juga pernah baca tuh bukunya Loudon dan Loudon tahun 2020. Keamanan sistem lebih ditentukan dengan kebijakan dan pengelolaan, bukan oleh sifat tertutup maupun terbukanya gitu. Tapi itu akan lebih ketat nggak? Soalnya dari Loudon dan Loudon sendiri pun tahun 2020 guys, sistem dengan kontrol akses ketat lebih mudah diamankan. Tapi Mbak, kalau kita pakai sistem yang tertutup ya lebih ketat, kita nggak bisa update tentang yang lebih maju gitu loh. Takutnya kan kita ketinggalan. Soalnya saya pernah baca nih yang O'Brien dan Marcus tahun 2011, sistem terbuka memungkinkan organisasi beradaptasi lebih cepat oleh perubahan lingkungan terutama itu. Karena kan sekarang itu lebih cepat kan majunya daripada, makanya kita butuh sistem yang terbuka itu. Tapi keamanan kan juga lebih penting Mbak. Keamanan informasi dapat dicapai melalui pembatasan akses dan kontrol sistem. Tapi Mbak, menurut Urban et al. Tahun 2018, sistem terbuka yang dikelola dengan baik tetap aman dan dapat unggul secara strategis. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya itu ya Mbak, kuncinya itu bukan di sistem terbuka atau tertutup, tapi di manajemen keamanannya tadi, gimana cara kita ngelolahnya itu loh. Bukan kayak sistemnya harus tertutup, tapi enggak semuanya juga harus terbuka juga gitu loh. Nah guys, tadi kan kita udah bahas 4 isu nih, ya kan? Kalau ditarik kesimpulan apa menurut Mbak Seka? Kesimpulan dari 4 isu ini?
Ya, kalau kesimpulannya itu tidak ada sistem yang benar dan tidak ada sistem yang salah secara mutlak. Benar juga. Jadi semua sistem itu tergantung pada konteks organisasi dan kesiapan SDM-nya serta manajemennya tadi Mbak Dia Nah, dan benar tujuan itu. manajerialnya. Nah, Jadi, nah sekian dari kami. bye. Makasih.